Selama lebih dari 2 dekade, PDIP menikmati status sebagai partai penguasa di Indonesia. Dari pemilu ke pemilu, partai ini selalu berhasil menempatkan kadernya di posisi strategis. Tapi semakin lama berkuasa, semakin terlihat watak aslinya. Bukan partai yang membela rakyat, melainkan partai yang rakus kekuasaan, sarang korupsi, dan penuh manipulasi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang, jika kita mengkaji secara normal dan secara selektif, tentu saja kita semua baru sadar bahwa PDIP ini hanya berlabelkan saja partai wong cilik. Tetapi yang sebenarnya mereka adalah bukan partai wong cilik, tapi partai wong licik. Artinya, dari kader-kadernya selama 2 dekade mereka berkuasa, tampak sekali bahwa korupsi marak di mana-mana. Bahkan KPK pun mereka hancurkan. PDIP, kenapa kita sampai berani menyebutkan bahwa partai wong licik? Mari kita lihat satu persatu fakta-faktanya. Artinya fakta ini harus betul-betul kita lakukan dan harus kita lawan. Tidak boleh tidak. Dan mari kita buktikan sebagaimana yang akan kita paparkan ini. Karena ini panjang, maka ikuti seksama. Mereka sering mengklaim sebagai partai wong cilik, partai yang membela rakyat kecil. Tapi faktanya, siapa yang paling banyak ditangkap KPK karena korupsi? Siapa yang mengobrak-abrik demokrasi dengan cara licik? Siapa yang mengintervensi hukum untuk melindungi kader-kadernya yang korup? Jawabannya satu. PDIP. Kalau ada partai yang paling sering terseret kasus korupsi, PDIP juaranya. Bukan sekali 2 kali, tapi sudah berkali-kali. Kita lihat saja daftar kader PDIP yang terjerat korupsi. Harun Masiku masih buron sejak 2020 dalam kasus suap komisioner KPU. Sampai sekarang tidak ketemu Juliari Saudara, hilangnya Harun Masiku hingga sampai hari ini, apakah kalian percaya bahwa polisi tidak mampu menemukan? Itu nonsens dan omong kosong. Karena itu, di era pemerintahan Prabowo ini, suka atau tidak suka, Prabowo akan menghabisi semua kalangan koruptor itu, termasuk Harun Masiku. Selain itu, Hasto Kristianto sebagai sekjen, dia adalah dapat dikatakan bahwa gudangnya atau otaknya pembohong di tanah air. Artinya kebohongan Hasto terus dia lakukan seakan-akan membodohi bangsa ini. Hei Hasto, bangsa ini sudah tak bodoh lagi dan tak bisa lagi dibodohin. Memalukan. Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, korupsi dana bansos COVID-19. Rakyat kelaparan, bansos dikorupsi. Idam Samawi, mantan Ketua DPP, PDIP, korupsi dana hibah KONI. Rahmat Yasin, mantan Bupati Bogor, 2 kali terjerat kasus korupsi. Ganjar Pranowo disebut dalam kasus EKTP, meski sampai sekarang masih lolos dari jerat hukum. Kemudian Yasona Lawli yang mantan Menteri Hukum dan HAM itu, dia juga adalah pelaku meskipun saat ini masih lolos, tapi akan dibuktikan nanti. Dan masih banyak lagi kader-kader PDIP yang tersangkut kasus serupa. Faktanya, di bawah kepemimpinan Megawati, PDIP lebih banyak melahirkan koruptor dibanding pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
Mereka berkuasa bukan untuk rakyat, tapi untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya. PDIP tidak hanya sekadar berkuasa, tapi mereka ingin mengontrol semua lembaga negara. Caranya? Masukkan orang-orang mereka ke posisi strategis di pemerintahan, lembaga hukum, dan DPR. Mereka kontrol KPK. Ingat 2019? PDIP menjadi motor utama revisi UU KPK yang melemahkan lembaga anti korupsi ini. Dan ironinya, saudara, padahal PDIP yang menjadi deklarator dan pendorong untuk merevisi Undang-Undang KPK dan menghancurkan kader-kader hebat di KPK, malah menuduh Jokowi memalukan. Kenapa? Agar kader-kader mereka yang korup bisa selamat dari jeratan hukum. Mereka kontrol Mahkamah Konstitusi. Lihat kasus Gibran. MK yang seharusnya independen malah mengubah aturan demi kepentingan politik PDIP. Mereka kontrol kejaksaan dan kepolisian. Harun Masiku sudah bertahun-tahun buron, tapi anehnya tidak pernah ditemukan. Logikanya, orang biasa saja bisa ketahuan polisi kalau ada kasus kecil. Tapi Harun Masiku seolah lenyap di udara. Jadi, PDIP bukan sekadar partai politik biasa, tapi sudah berubah menjadi mesin politik yang bisa mengontrol hukum dan demokrasi di Indonesia. Kasus Harun Masiku adalah bukti nyata bagaimana PDIP bisa mengintervensi hukum. Mari kita ingat kembali kejadian 2020. KPK sebenarnya sudah siap menangkap Harun Masiku dan Hasto di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Tapi ada tangan-tangan kuat yang mencegah penangkapan itu terjadi. Saudara, siapa tangan-tangan kuat itu? Tentu dia adalah oknum polisi. Dan ini harus ditangkap. Di era Prabowo ini tidak ada alasan. Prabowo harus segera tangkap oknum polisi. Hasto berhasil lolos. Harun Masiku menghilang dan sampai hari ini tidak ada yang bisa menemukan Harun. Ada dugaan bahwa orang-orang di kepolisian dan KPK sengaja melindungi Harun Masiku atas perintah PDIP. Sekarang, Hasto sendiri mulai terjerat dalam kasus korupsi. Dia sudah kalah dalam pra-peradilan dan kemungkinan besar akan segera menjadi narapidana. Dan yang menarik, Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK, malah membela Hasto. Kenapa seorang mantan aktivis anti korupsi justru membela koruptor? Ada 3 kemungkinan, karena uang, karena ingin jabatan di PDIP, karena terlibat dalam kasus Harun Masiku. Jika kemungkinan ketiga benar, ini berarti ada rahasia besar yang sedang ditutupi oleh PDIP. PDIP adalah simbol politik oligarki, korupsi, dan penghancuran demokrasi. Jika dibiarkan terus berkuasa, mereka akan melemahkan KPK lebih jauh agar korupsi semakin bebas, mengontrol hukum untuk melindungi kader mereka yang korup, menciptakan dinasti politik agar mereka bisa terus berkuasa tanpa perlawanan. Dan yang paling berbahaya, mereka akan menghancurkan demokrasi Indonesia. Mereka menguasai MK. Mereka mengontrol aparat. Mereka bisa membuat aturan sesuai kepentingan mereka. Kalau ini dibiarkan, Indonesia akan berubah menjadi negara satu partai. PDIP bukan lagi sekadar partai politik. Mereka adalah mesin kekuasaan yang korup, otoriter, dan manipulatif. Mereka berkuasa bukan untuk rakyat, tapi untuk diri mereka sendiri. Kalau kita tidak melawan sekarang, Indonesia akan jatuh ke tangan oligarki selamanya. Maka pilihannya ada di tangan rakyat. Diam dan membiarkan PDIP terus menghancurkan demokrasi, atau bangkit melawan dan menyelamatkan Indonesia. Waktunya rakyat sadar. Jangan tertipu dengan propaganda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamatkan Indonesia dari cengkraman oligarki. Setelah memahami bahwa PDIP adalah mesin politik korup, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa mereka bisa terus bertahan? Kenapa mereka selalu menang pemilu? Kenapa meskipun penuh skandal, mereka tetap eksis? Jawabannya, mereka punya sistem yang sangat rapi dalam mempertahankan kekuasaan. Saudara, di era Prabowo ini tidak ada alasan. Prabowo harus lebih tajam dan mengejar semua para penjahat itu. Dan habisi mereka semua, terutama polisi, oknum polisi yang bajingan itu. Hal inilah yang membuat demokrasi kita hancur. Bahkan mereka keluar demokrasi dan demokrasi. Padahal mereka adalah penghancur demokrasi. Dinasti-dinasti, padahal mereka dinasti yang maha dahsyat dan luar biasa. Maling teriak maling. Inilah yang terjadi. Mari kita saksikan selanjutnya. Ada 4 strategi utama yang mereka gunakan.
mengontrol media dan opini publik, menggunakan aparat dan lembaga hukum sebagai alat politik, membangun dinasti politik dan oligarki, memanipulasi pemilu dengan berbagai cara. Mari kita bahas satu persatu. PDIP sadar, di era digital ini, siapa yang menguasai media? Dia yang menguasai persepsi publik. Maka mereka mengontrol media besar untuk menggiring opini rakyat. Coba perhatikan. Media mainstream jarang sekali memberitakan kasus korupsi PDIP secara masif. Saudara, media mainstream seharusnya juga diaudit karena tampaknya mereka dapat bayaran. Untuk itu, saudara, kita percayakan kepada penegak hukum untuk mengejar para media-media oligarki dan kerjasama dengan penjahat itu. Tapi kalau ada kasus korupsi yang melibatkan lawan politik mereka, langsung di blow up besar-besaran. Kasus Harun Masiku nyaris tak pernah dibahas. Kasus Hasto diredam habis-habisan. Kasus Ganjar dalam EKTP dibiarkan berlalu begitu saja. Kenapa? Karena media dikendalikan oleh oligarki yang terhubung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tidak cukup dengan media mainstream, mereka juga punya buzzer bayaran di media sosial. Coba lihat di Twitter X, Instagram, atau Facebook. Setiap kali ada kritik ke PDIP, langsung ada serangan balik dari akun-akun anonim. Mereka menyerang lawan politik PDIP dengan narasi murahan dan hoaks yang dibuat-buat. Setiap kebijakan buruk PDIP, mereka selalu mencari kambing hitam. Tujuannya agar rakyat tetap percaya bahwa PDIP adalah partai suci. Dan yang lebih bahaya lagi, mereka juga mulai mengontrol YouTube dan TikTok dengan narasi halus. Ada konten kreator yang sengaja didanai untuk membentuk citra positif PDIP. PDIP tahu bahwa kekuatan hukum bisa digunakan untuk melumpuhkan lawan politik. Maka mereka melakukan penetrasi ke lembaga hukum untuk memastikan hanya lawan mereka yang dihukum, sementara kader PDIP aman. Contoh nyata, kasus Anies Baswedan dikaitkan dengan dugaan korupsi Formula E meski bukti tidak kuat. Tapi karena dia ancaman bagi PDIP, kasusnya terus didorong. Kasus Hasto Kristianto dan Harun Masiku dibiarkan menggantung, bahkan diduga ada pengamanan khusus dari orang-orang dalam di kepolisian dan kejaksaan. Kasus Gibran di MK, aturan diubah dalam sekejap demi kepentingan politik mereka. Hasilnya, siapapun yang berani melawan PDIP, siap-siap dikriminalisasi atau dihancurkan citranya di media. Dan ini belum termasuk permainan mereka di KPU dan Bawaslu. Itu mayoritas mereka. Karena itu memang harus diselidiki dan harus tuntas. Bersihkan kalau jika memang Prabowo mau bersihkan. Bersihkan semuanya, tidak ada alasan. Sudah banyak dugaan bahwa ada intervensi dalam proses pemilu. Kecurangan difasilitasi untuk menguntungkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan koalisinya. PDIP bukan lagi sekadar partai politik, mereka sudah berubah menjadi monster. Monster demokrasi yang paling berbahaya. Untuk itu, sudah selayaknya partai ini harus betul-betul ditelusuri dan diselidiki. Bila perlu ditangkap semua. Menjadi kerajaan politik. Lihat saja siapa yang mengendalikan partai ini. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tidak pernah digantikan sejak reformasi. Penerusnya, Puan Maharani, anaknya sendiri, mau dijadikan presiden di 2029. Jaringan oligarki, konglomerat Entaipan yang mengendalikan ekonomi dan politik Indonesia, PDIP bukan partai yang demokratis. Tidak ada regenerasi yang sehat, hanya dinasti Megawati yang terus-menerus berkuasa. Dan mereka juga membangun dinasti di daerah. Ganjar Pranowo didorong ke pusat setelah berkuasa di Jateng. Risma dipersiapkan untuk posisi strategis. Bupati dan gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saling melindungi satu sama lain. Mereka tidak ingin ada tokoh baru di luar lingkaran mereka yang bisa mengancam hegemoni mereka. Mereka ingin rakyat tetap bodoh dan manut dengan dinasti mereka. Banyak orang heran kenapa PDIP selalu menang pemilu. Padahal, rekam jejak mereka buruk, banyak kadernya korup, banyak kebijakan mereka merugikan rakyat. Jawabannya, karena mereka punya strategi manipulasi pemilu yang sudah teruji. Mainkan bansos. Mereka gunakan dana bansos untuk membeli suara rakyat di daerah-daerah miskin. Tekanan ke ASN dan aparat desa. Banyak kepala desa dan ASN yang dipaksa mendukung PDIP di bawah ancaman pencopotan jabatan.
Manfaatkan sistem pemilu. Dengan sistem proporsional tertutup, mereka bisa lebih mudah mengatur caleg-caleg mereka. Gunakan KPU dan Bawaslu. Banyak dugaan bahwa ada permainan di level penyelenggara pemilu. Dan yang paling licik, mereka menciptakan perpecahan di kubu lawan. Dengan menyusupkan agen-agen mereka ke dalam partai oposisi, mereka bisa membuat oposisi sibuk bertengkar sendiri. PDIP mungkin punya segalanya: uang, media, aparat, dan sistem. Tapi rakyat punya satu kekuatan yang lebih besar: kesadaran. Rakyat harus sadar dan bangkit. Sebarkan fakta dan data tentang kebusukan Partai Demokrasi Indonesia, perjuangan ke sebanyak mungkin orang. Jangan tertipu propaganda media mainstream and buzzer bayaran. Jika rakyat bersatu dan sadar, mereka tidak bisa menang. Karena kekuatan terbesar di negara ini bukan PDIP, bukan oligarki, tapi rakyat. PDIP adalah simbol kekuasaan yang rakus, korup, dan tidak demokratis. Jika mereka terus berkuasa, Indonesia akan semakin rusak. Jangan diam, jangan tunduk, bangkit dan lawan. Wahai Prabowo, bangunlah, bangkitlah. Lawan para penjahat-penjahat demokrasi ini. Bebaskan segera rakyat. Rakyat butuh kebebasan agar mereka bisa bernapas dan tidak terkungkum dengan oligarki politik busuk ini. Saatnya Prabowo bangkit. Kita berharap demokrasi Indonesia akan maju jaya di tangan Prabowo. Ayo, Bang Bowo, habisi para penjahat itu. Selamatkan Indonesia sebelum terlambat. Setelah memahami bagaimana PDIP mempertahankan kekuasaan, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara melawan mereka? Bagaimana agar PDIP tidak lagi bisa seenaknya mengontrol negeri ini? Jawabannya, menguasai media alternatif dan perang informasi digital. Membangun gerakan rakyat di akar rumput. Menghantam dinasti politik dan ekspos skandal mereka. Memastikan pemilu 2029 tidak dimanipulasi. Mari kita bahas satu persatu secara taktis. PDIP mengendalikan media mainstream untuk membentuk opini publik. Maka rakyat harus melawan balik dengan menguasai media alternatif. Apa yang bisa dilakukan? Sebarkan fakta dan data di media sosial. Gunakan YouTube, Twitter X, Instagram, dan TikTok untuk membongkar kebusukan PDIP. Gunakan kanal media independen. Media mainstream dikuasai oligarki, maka dorong media-media alternatif, seperti portal berita independen dan kanal YouTube politik. Buat narasi tandingan yang viral. Jika PDIP pakai buzzer bayaran, maka rakyat harus pakai kekuatan kesadaran dan viralitas organik. Jangan hanya bereaksi, tapi proaktif. Jangan hanya sekadar membantah hoaks mereka, tapi serang balik dengan data dan fakta yang mematikan. Contoh konkret, kasus Harun Masiku. Sampai hari ini dia masih buron. Sebarkan terus fakta ini agar rakyat tidak lupa dan terus menekan aparat. Terutama aparat yang ada di PT IKA itu harus segera dilacak, segera ditangkap, dan diproses hukum agar ada efek jera kepada oknum-oknum aparat yang mendukung para penjahat itu. Selesaikan dia. Tapi bangun kelompok diskusi politik di kampung, pesantren, kampus, dan desa. Sebarkan pemahaman ke masyarakat kecil. PDIP sering memperdaya rakyat kecil dengan bansos dan janji-janji palsu. Maka edukasi masyarakat agar mereka sadar bahwa mereka hanya diperalat. Dorong tokoh-tokoh lokal yang anti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jangan biarkan PDIP menguasai kepala desa, RT, RW, dan ormas di daerah. Dorong pemimpin lokal yang punya integritas untuk melawan mereka. Jangan biarkan rakyat kecil tertipu terus-menerus oleh propaganda PDIP. PDIP bertahan karena mereka membangun dinasti politik yang kebal hukum. Maka hancurkan dinasti ini dengan cara membongkar skandal mereka secara terus-menerus. Bagaimana caranya? Jangan biarkan kasus korupsi mereka tenggelam. Kasus EKTP, Harun Masiku, Bansos Covid, dana desa, sebarkan terus agar rakyat sadar betapa busuknya mereka. Mereka sedang menyiapkan Puan untuk jadi presiden, maka rakyat harus kompak menolak skenario ini. Jika dinasti PDIP tidak dihancurkan sekarang, mereka akan terus berkuasa hingga generasi berikutnya. Maka gerakan relawan untuk mengawasi tiap suara. Gunakan teknologi digital untuk melawan kecurangan. Rekam, dokumentasikan, dan laporkan setiap indikasi kecurangan secara viral agar dunia tahu. PDIP tidak akan bisa menang jika mereka tidak bisa memanipulasi pemilu.
cari pemimpin yang bukan hanya bicara, tapi benar-benar siap berhadapan dengan PDIP di semua lini. Satukan suara di 2029. Jangan biarkan PDIP menang hanya karena oposisi terpecah belah. PDIP tidak akan menyerah begitu saja di 2029. Mereka akan melakukan segala cara untuk bertahan, termasuk memanipulasi KPU dan Bawaslu. Memanfaatkan politik uang untuk beli suara rakyat kecil, memanfaatkan ASN, aparat, dan birokrasi untuk memenangkan pemilu. Jika ada aturan yang dibuat untuk menguntungkan PDIP, langsung gugat ke MK. PDIP hanya bisa menang dengan kecurangan. Jika KPU dan Bawaslu diawasi ketat, mereka tidak bisa bermain licik. Salah satu senjata utama PDIP adalah politik uang. Mereka akan menggunakan bansos, sembako, uang tunai, dan bantuan lainnya untuk membeli suara rakyat. Dorong gerakan terima uangnya, jangan pilih partainya, agar rakyat tidak mudah tertipu. Buka posko pengaduan politik uang. Jika ada bukti bahwa PDIP bermain curang, sebarkan ke media sosial dan laporkan ke Bawaslu. Jika ada upaya untuk membelah oposisi, segera lawan dengan narasi persatuan. Jika rakyat bisa bersatu, PDIP pasti tumbang di 2029. PDIP punya kendali atas media mainstream. Maka, rakyat harus melawan dengan menguasai media alternatif. Sebarkan narasi anti-PDIP di media sosial secara masif. Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, gunakan semua platform untuk menyebarkan fakta-fakta yang membongkar kebusukan PDIP. Lawan buzzer bayaran PDIP. Mereka akan terus mencoba menggiring opini publik. Maka lawan dengan data dan fakta yang tidak bisa dibantah. Gempur media mainstream dengan fakta dan kebenaran. Jika rakyat kompak, PDIP pasti tumbang di 2029. Waktunya melawan, waktunya menghancurkan oligarki PDIP. Karena itu saudara, mesin politik Prabowo harus betul-betul kuat dan kuat. Jangan memandang remeh lawan, karena mereka akan terus membuat satu kejahatan. Tapi yang paling penting adalah para koruptor yang saat ini sudah mulai tampak fakta-faktanya, tangkap dan tangkap. Artinya kalau semua mereka ditangkap, para penjahat-penjahat itu, mereka tidak akan mampu mainkan uangnya ataupun melakukan money politik. Inilah yang patut menjadi strategi Prabowo, dan Prabowo tidak boleh lengah tentang hal ini. Semoga informasi yang kami berikan ini, atau Opini Gino Television Indonesia memberikan informasi dengan hasil reaction dari rekan ini merupakan salah satu fakta, dan saatnya untuk kita bangkit untuk melawan para penjahat ini. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.